Media pembelajaran harus baik secara teknis dan tampilan. Faktor perencanaan tampilan itu meliputi 3 hal: interaktivitas, kemudian navigasi, dan umpan balik. Ini 3 ini yang harus diperhatikan. Mengingat media pembelajaran berbasis komputer itu berkonsep pada pembelajaran mandiri, jadi peserta didik diharapkan mampu belajar secara mandiri menggunakan media pembelajaran ini. Jadi ada baiknya media pembelajaran memiliki sifat portabilitas. Yang dimaksud dengan portabilitas di sini yaitu dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan belajar yang memanfaatkan komputer atau bisa juga memanfaatkan smartphone. Nah, selain itu dilengkapi dengan petunjuk dan panduan. Nah, ingat tadi karena prinsipnya adalah mampu digunakan belajar mandiri, berarti harus jelas petunjuk atau panduan yang ada dalam media pembelajaran itu supaya usernya, dalam hal ini peserta didik, dapat menggunakannya dengan mandiri. Nah, mengingat media pembelajaran ini akan digunakan secara mandiri, ada 2 aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangannya. Yang pertama adalah aspek usability dan yang kedua adalah interactivity. Nah, usability itu seperti apa? Kita berharap peserta didik yang menggunakan atau mungkin guru yang menggunakan, semua pembelajar dapat menggunakan secara mandiri tanpa harus meminta bantuan kepada orang lain. Tentu di sini dibutuhkan tools-tools yang sederhana, yang komunikatif, yang mudah untuk digunakan. Nah, yang kedua, untuk interactivity harus dilengkapi dengan menu-menu ya, dengan ikon, dengan gambar, dengan perintah yang mudah untuk mudah untuk dipahami. Sekarang adalah menu-menu itu mampu memberikan atau mampu menghadirkan kegiatan pembelajaran yang interaktif. Apakah itu antara guru dengan peserta didik, antara peserta didik dengan media itu sendiri sebagai sumber belajarnya, atau antar peserta didik dengan peserta didik pada saat menggunakan media pembelajaran ini sebagai sumber belajar. Bentuk navigasi yang dibutuhkan itu didasarkan pada kemampuan pembelajar. Jadi faktor usia, kemudian karakteristik peserta didik itu menjadi salah satu pertimbangan kita memberikan navigasi atau menggunakan navigasi yang ada. Karena jangan sampai terlalu canggih misalnya akhirnya sulit untuk digunakan ataukah tidak berguna dalam menimbulkan interaksi timbal balik antara sumber media itu sendiri sebagai sumber belajar dengan peserta didiknya. Nah, tadi sudah sebagai teknisnya. Sekarang ketampilannya. Biar bagaimanapun tampilan itu adalah pandangan pertama peserta didik kepada materi atau konten yang akan dia pelajari. 1. Tampilan itu tematik tidak? Jangan hanya fokus kepada bagus tidaknya, berwarna tidaknya, multimedianya, tetapi juga harus melihat bahwa apakah gambar, teks, foto, ataukah video yang ada di dalam media itu tematik. Nah, kenapa harus tematik? Karena itu akan membantu peserta didik untuk meningkatkan pemahamannya terhadap konten yang akan dipelajari. Apalagi proporsional antara teks, gambar, audio, video, apapun yang kita gunakan ya sebagai kan ini media yang basisnya adalah multimedia. Multimedia itu ya terdiri atas teks, gambar, audio, video, mungkin ada animasi nanti di situ dan sebagainya. Tapi kalau overload itu tidak bagus. Jadi kita upayakan proporsional. Saya kira itu untuk tampilannya.
Ya, jadi kembali tadi ada dua aspek yang harus terpenuhi, yaitu secara teknis dan secara tampil. Saya kira itu ya hal-hal yang harus kita perhatikan atau indikator yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan media pembelajaran. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.